Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فأسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ Alhamdulillah bi khair. Ustaz, bi khair Ustaz, wa kaifa halukuna? Alhamdulillah. Alaikum. Kalau nanya ulang ke Ana jangan kaifa halukunna lagi ya. Kaifa haluka? Ustaz. Oke, Kaifa fahaluk. haluka? Iya, oke, fahaluk. Haluka atau haluk. Nah. Alhamdulillah. Insyaallah pada hari ini kita akan coba masuk ke bab baru yaitu bab 8. Setelah pekan lalu ibu-ibu sekalian sudah melihat rekaman untuk bab ke-7. Ya. Bab 7 kemarin bahas apa, Om? Tilka ya. Cuma satu pembahasan yaitu tilka. Apa maksudnya tilka? Kata isyarah. Isyarah. Isim Isyarah untuk mu'annas. Untuk mu'annas dan ba'id jauh. Al-ba'id. Mufrad wala jama'? Mufrad. Mufrad. Ya. Jadi kita sampai sekarang sudah mengenal 4 isim isyarah. Hada dan ba'idnya hada hadhihi untuk yang dekat dan untuk yang ba'id ada dzalika dan tilka. Nah, ada pertanyaan untuk pekan lalu yang masih ada rasa bingung mungkin? Insyaallah enggak Ustaz. Insyaallah sudah Ustaz. Aman ya? Baik. Insyaallah Ustaz. Pekan ini insyaallah kita akan masuk bab baru ad-darsus min. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama al-isyarah ilal mu'arraf bi'al, thumma al-ism al-maqsur, thumma amama dan khalfa. Ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah al-isyarah ilal mu'arraf bi'al. Kalau kita artikan secara harfiah, menunjuk ke sesuatu yang ma'rifah karena al. Kemarin kita bab yang lalu sempat menyinggung ada mubtada dan khabar. Ada mubtada dan khabar. Misalkan di sini ada contohnya, qallidna al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Naam, aina al-mubtada? Al-baitu. Al-bait wa kabir yakun Khabar. jadi khobar ya. Al-bait menjadi khobar. Apa Ustaz? Apa isyaratul apa itu Ustaz? Al-isyaratu ilal mu'arraf bi al. Al-isyarah itu kalau kita artikan menunjuk kepada yang ma'rifah dengan al. Menunjuk kepada yang ma'rifah dengan al. Masih ingat ma'rifah, Om? Bermakna ya Ustaz? Ya. Ma'rifah itu maksudnya spesifik. Oh, spesifik. Al-bait. Ada alif lamnya ya? Karena ada alnya. Jadi al-bait dia spesifik. Rumah itu, iya. Kalau cuma baitun saja itu cuma rumah ya. Kurang spesifik. Nah, di sini kita lihat form dasarnya, bentuk dasarnya. Mubtada diawali dengan sesuatu yang ma'rifah, yang spesifik. Adapun khobar, ketika dia khobarnya sendirian satu kata seperti ini, dia tanpa al. Ya, hanya tanwin. Di bab ini sebenarnya kita mempelajari perpanjangan dari mubtada, yaitu badal, tapi detailnya badal nanti insyaallah kita bahas di bab-bab atas, akan bertemu lagi. Adapun di sini cuma form yang dasarnya saja. Misalkan al-baitu kabirun, kita tambahkan hadza di sini sehingga menjadi
Hadzal baitu kabirun. Qallidna hadzal baitu kabirun. Hadzal baitu kabirun. Kabirun. Kalau di sini mana mubtada'nya? Hadza karena depan. Sahih, ya. Mubtada selalu di depan. Hadza, dia mubtada. Khabarnya? Al baitu kabir. Nah, al-bait di sini tidak menjadi khabar. Dia hanya menjadi perpanjangan dari mubtada. Karena informasi yang pengen kita sampaikan hanya kabirnya saja. Hadzal bait kabir. Hadzal baitu kabirun. Nah, di sini khabarnya. Jadi di sini al-bait tidak khabar, tidak mubtada, tapi namanya badal. Badal. Dia perpanjangan dari mubtada. Walaupun sebenarnya tidak terlalu ditekankan di bab ini ya. Ini sebenarnya pembahasan bab yang agak atas, tapi tidak masalah. Ini al-bait ya. Kalau ada hadza setelahnya al-hadza. Setelahnya kata yang pakai al berarti dia bukan khobar. Nih kaidah ya. Kalau ada hadza kemudian kata setelahnya itu kata yang menggunakan al berarti dia bukan khobar. Khobarnya adalah yang datang setelahnya yang menggunakan tanwin. Sampai di sini jelas, Jadi sebenarnya alba itu hanya sekedar penekanan ya Ustaz? Hanya perpanjangan dari mubtada. Perpanjangan dari mubtada. Seperti kalau di Indonesia ya, rumah ini itu kan dua-duanya belum ada khobarnya. Oh, jadi penegasan kayak iya. Gitu ya? Rumah ini besar. Jadi seolah-olah sebenarnya satu. Rumah ini dua-duanya seolah-olah mubtada. Karena infonya datang setelahnya, besarnya itu. Nah. Dan bingung. Sebenarnya nggak terlalu ini sih. Sebenarnya tidak terlalu ditekankan pembahasan ini karena memang jatahnya ini jatah semester atas sebenarnya. Oh, nanti. Nah, kaidah ini sebenarnya nggak diminta memahami semua kaidahnya. Nanti kita lihat di tamrin saja ya. Kita lihat di tamrin saja sebenarnya apa sih yang diminta dari kaidah ini. Nah, ada satu contoh lagi. Di sini ada hadhihi sayyaratun. Mana mubtada'nya? Hadhihi. Ya, ini coba diperhatikan ya. Siapa tahu dengan contoh yang kedua ini lebih mudah. Hadhihi mubtada sayyaratun. Khobar. Ya. Seandainya kita tambahkan satu kata lagi, litajiri, ya, sehingga menjadi hadhihi sayyaratu litajiri. Di sini sayyarahnya khobar apa mubtada? Masuk di mubtada katanya tadi Ustaz. Enggak, dua-duanya ya. Enggak semuanya. Oh, itu badal ya. Dia badal. Jadi kenapa? Karena di sini ada al. Ya. Khobar itu kalau sendirian dia tanwin seperti ini. Kalau sendirian. Nah, berarti ini bukan khobar. Ya, ini ikut si mubtada tadi. Hadhihi sayyaratu. Khobarnya mana? Litajiri. Jadi khobar itu pelengkap kata, pelengkap kalimat ya. Kalau nggak ada khobar kalimatnya nggak lengkap. Keterangannya. Keterangannya. Hadhihi sayyaratu. Kalau berhenti di sini belum ada khobarnya, ini belum jelas. Litajiri. Ya, sebenarnya di sini cuma kenalan saja sama badal ini. Ya, kenalan sama badal. Adapun detailnya, maksudnya apa sih yang diminta sebenarnya? Nanti kita akan temukan di tamrin insyaallah. Taib. Sampai di sini dulu aman ya? Insyaallah Ustaz. Bismillah. Ya, insyaallah ini nggak akan diminta rincian-rinciannya. Insyaallah ini cuma kenalan aja. Ini ya yang harus diingat ada al-ismul maqsur. Kaidah yang kedua ada al-ismul maqsur. Apa itu isim maqsur? Tahu isim ya? Isim. Isim adalah isim ya. Al-ismul maqsur. Al-ismul maqsur adalah isim yang diakhiri dengan alif. Isim yang diakhiri dengan alif. Nah, di sini ada contoh.
Al-mustashfa. Nah, ini apa huruf terakhirnya? Alif Alif. bengkok. Nah, ini alif apa ya? Alif Alif. bengkok. Alif Ustadz. Ya, ini alif. Ya. Kalau ada bentuknya ya seperti ini, tapi tidak ada titiknya, berarti dia alif. Ya, atau yang dikenal di Indonesia dengan alif bengkok. Bengkok. Dalam bahasa Arab kita sebutnya alif maksurah. Al-alif al-maksurah. Ya, sama dengan judulnya ini. Ya, Oh, al-alif. jadi dia kalau dikasih jar tetap alif ya. Tetap Sahih. mansub. Nah, ini kita kenalan dulu ya. Kenalan dengan isim maksur, yaitu isim yang diakhiri dengan alif. Nah, udah kenal ya? Kenal. Baik. Iya, kenal Ustadz. Sekarang Insya kaidahnya apa? Kaidahnya dia tidak pernah berubah ya tadi, tidak pernah berubah. Ketika dia dhammah, ketika dia majrur, tetap tidak berubah begitu saja. Tuqaddar alamat i'rabi. Jadi alamatnya, harokat terakhirnya itu tidak muncul. Kenapa nggak muncul? Ya susah ya, karena diakhiri dengan alif. Alamat apanya Ustadz tadi? Alamat i'rabnya. Oh, iqrab. Alamat i'rab itu maksudnya biasanya harokat terakhir. Kalau kayak al-baitu itu alamatnya itu dhammah. Alamat i'rabnya itu dhammah. Di sini tidak ada dhammah. Ya, dia tidak menggunakan harokat terakhir karena diakhiri dengan alif. Nah, Ustaz, boleh diulang? ya, jadi al-ismul maqsur Mulai adalah susah isim. ya Ustadz. Iya. Mulai Iya, susah. gara-gara nanya alamat i'rab. Sebenarnya gampang. Ini dari nol ya. Dari nol. Heeh. Al-ismul maqsur adalah isim yang diakhiri dengan alif. Alif. Kelas, Kelas. kaidahnya cuma satu, harokat terakhirnya tidak muncul. Udah itu doang. Maksudnya harokat terakhir tidak muncul ini bagaimana Ustaz? Al-baitu harokatnya apa yang terakhir? Dhamma. Dhammah. Fil baiti harokat terakhirnya apa? Kasrah. Kasroh. Al-mustashfa. Ada nggak harokat terakhirnya? Ada. Nggak ada. Alif nggak ada harokatnya. Nah, ini maksudnya. Dia hanya diakhiri dengan alif tanpa harokat. Oh. Ya, sudah. Ya, sudah ya, aman ya. Insya Allah. Ya, jadi memang alif nggak boleh dikasih harokat, Ya. Iya, Baik. iya. Otomatis dia juga tidak pernah berubah. Misalkan ya, kita tambah harfu jar. Qallidna fil mustashfa. Mustashfa. Di sini berubah nggak dari yang sebelumnya? Enggak. Enggak, ya. Kalau misalkan katanya di sini al-baitu ditambah fi menjadi fil Baiti. baiti. Tapi kalau mustashfa al-mustashfa fil mustashfa tidak berubah. Nah, jelas sampai di sini? Jelas, insya Allah. Sudah ngeh ya? Maksudnya apa? Baik. Tapi Harfu tetap jar. dibaca panjang itu Ustaz. Iya, Al-Mustashfa. tetap dibaca panjang. Tapi nggak panjang-panjang banget ya. Penekanan Secukupnya. ya. Kalau ada alif begitu penekanan ya Ustaz. Ya, seperti mustashfa. Gitu aja. Mustashfa. Itu cukup. Mustashfa. Itu cukup. Nggak usah mustashfa kayak baca Quran gitu, enggak. Jadi bukan mat ya Ustadz. Ini mat tobi'i. Mat tobi'i itu nggak panjang kok. Tobi'i kan? Mat tobi'i itu tidak panjang. Asfa. Mustashfa saja sudah paham orang sebenarnya. Mustashfa. Dan memang kaidah tajwid itu hanya ditekankan benar-benar harus digunakan ketika membaca Al-Quran. Ya. Adapun percakapan sehari-hari kita berbicara sebagaimana orang-orang di sini berbicara. Baik. Kemudian qalidna minal mustashfa. Minal mustasfa.
Minal Minal mustashfa. mustashfa. Minal mustashfa. Tidak berubah ya. Ini sama dengan yang sebelumnya. Contoh lain. Wah, ini ada Amerika. 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 Fi Amerika. Fi Amerika. Amerika. Nah, ini sama tidak berubah menjadi fi Ameriki, ya. Tetap fi Amerika. Min Amerika. Min Fi Amerika. Amerika. Nah, dan kata-kata yang lain. Nanti kita akan temukan di tamrin. Ya, ada kata-kata yang lain. Contoh-contohnya kata-kata yang diakhiri dengan alif. Ya, kata-kata yang diakhiri dengan alif seperti ini tidak berubah. Tidak berubah. Tidak Tidak berubah. berubah. Nah, ada pertanyaan di sini? Belum, Ustaz. Wan, gimana? Yang contoh kedua bisa diulangi, Pak. Wan agak kecil dong suaranya. Agak berdengung suaranya. Nah, ada yang dengar nggak tadi apa? Enggak, Enggak. agak berdengung suaranya. Boleh diulangi lagi, Sinyalnya mungkin, Ustaz. Iya, tapi Anda tadi agak dengar ini sih, ulangi. Jadi kalau kita ringkas, ya, kita ringkas ke pembahasan yang ini. Al-ismul maksur adalah isim. Ya. Ustaz. Al-ismul maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif. Ya, contohnya ada mustashfa, ada Amerika. Alif yang bengkok maupun alif yang berdiri. Itu isim maksur. Isim apa namanya? Maksur. Maksur. Nah, kalau sudah kenalan, kita juga lihat kaidahnya. Kaidahnya tidak berubah. Tidak dimunculkan harokat terakhir. Harokat terakhirnya ditiban. Ditiban oleh alif. Ya, jadi nggak muncul. Hanya alif saja. Harokat terakhirnya alif. Karena harokat terakhirnya alif, dia tidak bisa berubah. Mau majrur, mau dhammah, mau fathah, dia sama saja. Amerika. Mustashfa juga mustashfa. Tidak bisa berubah fil mustashfi, fi amriki. Itu nggak bisa karena diakhiri dengan alif. Jelas di sini, Om? Insyaallah. Fahimtunna? Insyaallah fahim, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ustadz, berarti kalau misalnya Indonesia jadi tetap Indonesia gitu ya, tetap ya. Sahih, Indonesia, Jakarta, Papua, Jawa, tidak berubah. Jadi berarti untuk yang menunjukkan apa ya, kayak kota, nama-nama daerah, nama-nama negara, berarti tanpa ada perubahan ini kan? Nama negara yang diakhiri kan alif ya. Alif, iya. Nah, yang diakhiri alif. Patokannya bukan nama negaranya, bukan daerahnya, tapi alifnya. Alifnya. Di Jakarta, nggak berubah jadi Fi Jakarti. Dan lain-lain. Ini kalau rumah kan baitun. Kalau ini kan mustasfa, rumah sakit ya? Iya, rumah sakit. Nah, rumah sakit. Kalau misalnya rumah makan begitu, berarti rumah makan apa dong? Rumah makan mat'am. Oh, Mat'am nggak diakhiri dengan alif. Nggak diakhiri alif, oh iya. Iya, enggak. Ini bukan masalah rumahnya, siap. ya. Oh iya, siap. Masalah saya kira alifnya. Oh iya, oke, siap. Sudah. Iya. Kelas? Ya, silakan. Apa Ustaz, kalau di Jember itu beda ya Ustaz? Fi Jember. Jember ya. Jember ini diakhiri dengan apa? Dengan ra. Ya. Dia bisa berubah harakat terakhirnya. Kecuali yang alif ya Ustaz. Yang alif aja yang nggak berubah. Jember kalau mau dilengkapi itu Jemberu. Ya, kalau tambah fi jadi fi Jembero. Tapi itu nanti pembahasannya di semester 2 insyaallah. Oh, jadi jelek gitu ya Ustaz ya Jember. Itu kalau dilengkapi. Kalau dilengkapi harakat dari terakhirnya. Jember soalnya Ustaz jadi gitu.
Sama kayak Pakistan. Pakistanu. Nah, itu kan bisa tambahkan dhammah. Al-yabanu, as-sinu. Nah, itu aslinya sin, yaban, tapi ditambahkan dhammah. Itu kalau nggak di akhir alif ya. Sebenarnya fokus kita di sini yang alif saja dulu. Baik, Ustaz. Baik. Kelas. Kelas, Ustaz. Tapi nama-nama daerah tadi yang tidak di akhir alif sebenarnya di percakapan keseharian ya itu Jember aja cukup. Bogor aja, Bandung aja. Karena memang di percakapan keseharian harokat terakhir jarang dibaca. Baik. Ya, kaidah yang terakhir adalah amama dan khalfa. Apa itu amama? Di depan, Khalfa. Belakang. belakang. Nah, amama dan khalfa. Kalau kita sudah kenalan, kaidahnya yaitu membuat kata setelahnya menjadi majrur. Apa majrur? Dhammah. Kasrah. Majrur adalah kasrah. Amama ketemu al-baitu berubah menjadi amamal Baiti. amamal baiti. Qalidna al-waladu amamal baiti. Al-waladu amamal baiti. Al-baitu yang tadinya dhammah berubah menjadi Kasroh. kasrah. Ini sama kasusnya dengan tahta. Seperti huruf jar ya. Seperti huruf jar. Tapi ini bukan huruf jar ya. Ya. Seperti huruf jar tapi ini bukan huruf jar. Sahih. Jadi kalau tahta itu juga belakangnya nanti kasroh ya, Ustaz? Tahta juga berubah kata selanjutnya menjadi kasrah. Amama ini bukan harfu jar, Ustaz. Bukan harfu jar. Ya, dia kita sebutnya dzaraf. Dzaraf. Kita sebutnya dzaraf. Apa bedanya harfu jar dengan dzaraf? Nah, iya itu. Harfu jar itu huruf. Kalau dzaraf ini isim. Isim. Kalau huruf itu maknanya berubah menyesuaikan konteks. Jadi fi ala itu kadang-kadang maknanya bisa berubah. Harfu jar. Itu huruf. Tapi kalau dzaraf ini dzaraf makan ya detailnya. Ini kata yang menunjukkan tempat dan maknanya sudah pasti. Karena dia isim, ya memiliki makna sendiri tidak ngikut-ngikut konteks. Betul Pak. Jadi dia sama dengan harfu jar mengubah kata selanjutnya menjadi kasrah, tapi sebabnya beda. Sebabnya beda. Kalau yang harfu jar dia majrur karena ada harfu jar. Jar majrur. Tapi kalau yang dzaraf ini dia membuat kata selanjutnya majrur karena mudhaf ilaih. Karena mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah. Ini mudhaf ilaih jadinya. Iya, ini mudhaf ilaih. Karena isim ketemu isim. Isim ketemu isim. Jadi mudhaf ilaih. Dia nyandar kemana? Di depan pintu. Di depan rumah. Di depan rumah. Rumahnya yang disandarin. Rumahnya disandarin. Di depan. Rumahnya disandarkan. Sebagai jadi Depan rumah. kata tunjuk dari depan itu ya. Di depan. Iya, kata tunjuk. Kata yang menunjukkan tempat. Nah, mudhaf ilaih memang mayoritasnya menunjukkan kepemilikan. Tapi ada beberapa mudhaf ilaih yang tidak menunjukkan kepemilikan. Di antaranya tempat seperti ini. Tapi kalau masih agak tricky sebabnya mudhaf ilaih sebenarnya nggak diminta juga ya. Ini cuma yang mau detail-detail aja. Intinya amama, khalfa, tahta membuat kata setelahnya menjadi majrur. Mirip dengan harfu jar. Mendingan gitu deh ngapalnya. Iya gitu aja. Amama, khalfa sama tahta. Tahta kan sudah ada di bab sebelumnya ya? Iya, Itu dzaraf semua. Itu semuanya mudhaf.
Dia dzaraf yang menjadi mudhaf. Memang pembelajaran bahasa itu banyak cara, Ada orang yang cocoknya menghafalkan kaidah, jadi dia pengen mengupas sedetail-detailnya ada. Dan ada yang cocoknya hafalan, kalau ada ini yang penting ini, begitu-gitu. Itu juga ada, dua-duanya baik. Dan Ana berusaha untuk dua-duanya ya. Jadi yang merasa tertarik untuk mengulik kaidah sampai dalam-dalam, tafadhal. Tapi Ana juga akan memberikan tips untuk yang lebih suka shortcut. Baik. Jelas di sini, Om? Allah Ustaz. Ustaz, berarti dzaraf itu ada yang nggak majrur? Enggak, dzaraf selalu membuat kata setelahnya majrur. Oh, berarti selalu ya berarti? Iya, selalu. Berarti sama marfu jar. Cuma saya masih bingung jadinya mudhof ilahi, mikirnya jadi aneh. Insya Allah lama-lama terbiasa, Ini melawan feelingnya terbangun. Ustaz, kholfa di belakang ya? Iya, khalfa di belakang. Ini ada contohnya, khalfa ketemu madrasah. Kalau bedanya dengan waro'ah Sama. di belakang. Waro'ah dan khalfa dua-duanya bisa dipakai. Ini khalfa ketemu madrasah. Al-madrasatunya berubah menjadi apa, Al-madrasati. Khalfal madrasati. Khalfal madrasati. Qallidna al-baitu khalfal madrasati. Al-baitu khalfal madrasati. Ya, jadi sama ya. Amama dan khalfa ini sama, membuat kata selanjutnya menjadi kasrah. Fahimtunna? Insyaallah Ustaz, paham. Baik. Jadi biikhtisar ya, hari ini kita tadi mengambil isim maksur yang diakhiri dengan alif. Dia tidak berubah, harokat terakhirnya selalu alif. Kemudian yang kedua adalah amama dan khalfa. Kaidahnya membuat kata setelahnya menjadi majrur. Khalas, itu aja inti dari kaidah hari ini. Kita masuk ke hiwar, ya, kita coba praktek untuk membangun feeling tadi. Qallidna hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika rajulun tabibun. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. Apa ini maksudnya? Maksud maksud? Ini pedagang yang kaya dan itu adalah pedagang yang masih muda. Tapi pedagang. Anak dokter ya. Kalau setelah hadza menggunakan al seperti ini, terjemahnya. Jadi kepemilikan. Terjemahnya pemuda ini. Pemuda ini adalah pedagang. Beda ya. Hadza rajulun, ini pemuda. Tapi kalau hadza rajulu, itu pemuda ini adalah pedagang. Penggunaannya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Gimana Ustaz? Apaan diulang Ustaz? Kalau hadza rajulun, ini ketik ya. Hadza rajulun, ini adalah laki-laki. Itu kalau tanpa alif lam. Ya, penggunaannya di Indonesia gitu. Ini adalah laki-laki. Tapi kalau hadzal rajulu, laki-laki ini, itu pemuda ini atau laki-laki ini. Laki ini titik ya kan, belum selesai kan jadinya kan. Lelaki ini adalah tajir. Nah, di sini baru datang khobarnya. Jadi gitu ya. Intinya kalau hadzal rajulun, ini pemuda. Tapi kalau ada alif lamnya, pemuda ini. Nah, yang sebelah kiri gimana? Wadzalikar rajul. Dan pemuda itu adalah seorang dokter. Sahih, dan pemuda itu adalah seorang dokter. Nah, ini juga ya termasuk di pembahasan yang awal tadi.
Cara menerjemahkan. Mudhof ilaih. Ismu tajiri Mahmudun wasmu tabibi Sa'idun. Nama Ismu tajiri Mahmudun wa Mahmudun ismu wasmu tabibi tabibi Sa'idun. Sa'idun. Kenapa ismu tajiri? Kenapa Ri? mudhof ilaih. Karena mudhof Kepemilikan. Mudhaf ilaih. Ismu tabibi juga ini mudhaf Mudhaf ilaih. ilaih. Sahih. Baik. Ismu tajir, ya, nama pedagang. Nah, pedang itu Mahmud. Mahmud. Wasmu Dan nama tabibi Dan nama dokternya Sa'id. Sa'id. Ya. Ahsant. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. Hadzal Baitul litajiri baitul littabibi. وش المعنى؟ Rumah Rumah ini ini milik pedagang dan dan rumah rumah itu miliknya dokter. نعم أحسنت. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. Baitul tajiri amal masjidi wa baitul tabibi khalfal madrasati. madrasati. Kenapa masjidi jadi kasrah? Amama Masjid Karena ada amam. amama. Sahih. Madrasati karena ada khalfa. khalfa. Baik. Maksudnya apa di sini? Rumah pedagang Rumah pedagang di depan masjid, di belakang di depan rumah masjid dan rumahnya di belakang sekolahan. Di belakang sekolahan. Sahih. Ahsan. طيب لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. Hadhihi sayyaratu tabibi wa tilka tajiri. Apa maksudnya? milik siapa? Mobil ini Yang itu milik siapa? milik dokter Dan itu milik yang itu punyanya pedagang. ya. Milik siapa? Yang pertanyaan kan liman hadhihi sayyaratu mobil ini Coba dari milik pertanyaan siapa? diterjemahkan. Liman Milik hadhihi siapa sayyaratu mobil ini milik dan milik siapa? siapa? Dan Milik yang siapa? itu milik siapa? Milik siapa mobil ini? Dan yang itu milik siapa? gitu ya. Dan yang Iya, itu milik siapa? Baik, jawabannya. Mobil ini milik mobil yang ini milik dokter dan yang dan itu yang itu punyanya milik pedagang. Ahsan. Selanjutnya, hadhihi sayyaratu min al-Yabani wa tilka min Amerika. hadhihi sayyaratu ya bani wa tilka Amerika wa tilka min Apa maksudnya? mobil yang ini dari Mobil Jepang, ini dari yang itu Jepang, dari Jepang, dan yang Amerika. itu dari Amerika. Ya, ahsan. Jadi yang dari Jepang punya siapa? punya Punyanya Punya Tobibun. Sahih, yang di Jepang punya. tajir. tajiri. Yang dari Jepang punya tabib. Yang dari yang Amerika punya Tajir. punya tajir. Baik. Khalas sampai sini jelas hiwarnya? Insyaallah Ustaz. Iya. Ini selanjutnya adalah tamarin. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan cerita tadi. Jadi bukan kreativitas masing-masing ya. Ini ada 7 pertanyaan, dijawab sesuai dengan cerita tadi. Hujan. Astagfirullah. Hujan. Ya. Nomor 1. Man hadzal rajul wa man dzalika rajul? Apa jawabannya, Hadar rajul tajiri wa dzalika rajul tabibi.
Kalau khobar dia dhammah. Tabibun. Tabibun. Iya, ya. Hadzal rajulu Rajulun. tajirun Dulu. Tajirun. wa Wa dzalikar rajulu kadzalika rajulu tabibun. tabibun. Ahsant. رقم 2 تفضل يا دلفي. Masmut tajiri. Ismut tajiri Mahmudun. أحسنت. اسم التاجر محمود. صحيح. أحسنت. رقم 3 اسم الطبيب يا إبو فيفيك. Ismu tabibi Sa'idun. اسم الطبيب سعيد. أحسنت. صحيح. رقم 4 من أين سيارة الطبيب؟ من أين سيارة الطبيب يا إبو ميمي؟ Mana tadi? Aduh, tunggu Ustaz, cari. Kecil sekali ke sana. Diskusi. Mana tadi? As-sayyaratu tabibi minal jabani. سيارة salah, الطبيب saya. من Salah. Amerika. Gabani bener. betul tadi Om. Yang mana yang tadi? Heeh. As-sayyaratu tabibi minal Minal yabana. yabani. Minal yabani. Ahsant. Ya. Jadi kan yang hadhihi tadi tabib ya kan? Terus hadhihi yang kedua minal yaban. Nah, berarti ini mau bilang sama. Ya. Jelas di sini? Insyaallah. Nah, رقم 5 تفضلي يا ليانا. Min aina sayyaratu tajiri? Sayyaratu tajiri min Amerika. سيارة التاجر من أمريكا. أحسنت. صحيح. أين بيت التاجر؟ أين بيت التاجر يا إبو ليلى؟ Baitut tajiri amamal masjidi. بيت التاجر أمام المسجد. أحسنت. وأين بيت الطبيب؟ وأين بيت الطبيب يا إبو رسه؟ Baitu tabibi khalfal madrasati. بيت الطبيب خلف المدرسة. أحسنت. Nah, ini jelas ya, latihan menjawab dari cerita yang ada. Kemudian ini kita latihan membaca. Iqra waktub. Tafadhal iqra. Iqra'i raqam 1 ya Ibu Uti. Ibu Uti nomor 1 silahkan. Hazal waladu Khalidun wa dzalika waladu Muhammadun. أحسنت. هذا الولد خالد وذلك الولد محمد. أحسنت. صحيح. رقم 2 تفضلي يا دلفي. نعم دلفي وحيوني. طيب تفضلي يا إبو فيفيك. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalika rajulu muhandisun. هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس. أحسنت. Kemudian Ibu Mimi raqam 3. Hadal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. أحسنت. رقم 4 تفضلي يا ليانا. Hadhihi sayyaratu li Aliyin wa tilka li Khalidin. أحسنت ya. Lam di situ lam jar, lam kepemilikan. هذه السيارة لعلي وتلك لخالد. أحسنت.
رقم 5 يا Ibu Lailan. Hazal babu maftuhun wa zalikal babu mughlaqun. أحسنت صحيح. رقم 6 Ibu Rosa. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Ya li Abbasin. أحسنت. Ya. Ronde kedua Ibu Uci. Nomor 7. Ahaza. Ahaza baitu tobibi. Itu ada lam di situ. Li. Ahaza baitu li tobibi. La huwa li mudarrisi. Lil mudarrisi. Lil mudarris. Lil mudarrisi. صحيح أحسنت. هذا البيت للطبيب لا هو للمدرس. صحيح. رقم 8 تفضلي دلفي. Nah, silahkan Delvi nomor 8. Apa ini? Ya, kayaknya ada kendala. Ibu Vivik. Ahadihi darajatu li ibnul muadzini. Nah, itu hamzah wafal. Libni. Libnil muadzini. Apa? Muadzini. Benar Ustaz. Libnil muadzini. Muadzin. صحيح. نعم. هذه الدراجة لابن المؤذن. نعم. هذه الدراجة لابن المؤذن. رقم 9 Ibu Mimi. Man hadal waladu huwa talibu minas sini. Ini kok banyak bisikannya tadi. Ta'awudz dulu. Ya, man hadzal walad? Man hadzal waladu? Man hadzal waladu huwa talibun minas sini. Ahsan. Coba diklik nih. Klik lagi. Ya, mentah cuma segini sih. Sama-sama dong. Kalau nggak digedein aja. Tarik ke atas. Nah, ba'daha raqam 10. Tadi siapa terakhir, Saya Ustaz. Bu Mimi, saya ya? tadi. belum. Selanjutnya silahkan Ibu Liana. 10 kan ya Ustaz? Iya, 10. Adzalikal baitu jadidun la huwa jiddan. Huwa qadimun jiddan. Apa maksudnya ini? Apakah bait itu baru tidak Rumah itu lama sekali. sangat lama sekali. Ya. Sudah lama sekali. Sama bisa begitu. Rumah itu lama sekali. Sahih. Rakam 11. Tafadhali ya Ibu Lailan. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Ya, silahkan nomor 12, Delvi. Fon suaranya masih nggak terdengar ini. Dengar suara Ana? Ahsan, ya, masuk. Ustaz? Ya, masuk, Om. Ya. Hadhihi sikinu minal mania. Hadha sikin. Min inkal tarwo. Ahsan. Tapi hadha, coba lagi, hadha sikinu. Hadha sikinu min Almania wa tilka al-mil'aqatu min Inglaterra. Ahsan, ya. Pisau ini dari mana Almania, Om? Jerman. Dari Jerman. Ya, sedangkan sendok itu wa tilka al-mil'aqatu min Inglaterra, dari Inggris. Dari Inggris. Ya. Baik. Ba'da
رقم 3 تمرين رقم 3 اقرأ المثال الآتي ثم حول الجمل الآتية مثله. Ya, diubah katanya sebagaimana di contoh. Nah, hadza kitabun. Tinggal ditambahkan alif lam di kitab menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Jadi ini pengen diubah ya, yang tadinya tanwin menjadi al. Yang tadinya ini buku menjadi buku ini milik Muhammad. Paham maksudnya, Om? Paham, insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Jadi yang tadinya ini buku pengen diubah jadi buku ini milik Muhammad. Kalau di bahasa Arabnya hadza kitabun diubah jadi hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, dicoba ya. Raqam 1 hadza tabibun, silahkan Ibu Rosa. Hadzal tabibu minal hindi. Hadzal tabibu minal hindi. Ahsant. Raqam 2 tafadhali Ibu Uti. Hazihi sayaroti lil mudiri. Hazihi sayaroti lil mudiri. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ahsant. Ya, hadza dan hadhihi tidak membuat kata setelahnya menjadi majrur. Dia cuma dhammah saja tetap. Tunggu. طيب رقم 3 تفضلي يا دلفي. Dzalika waladun Dzalikal waladu banul mudarrisi. Ibnul mudarrisi ya, karena mudhaf ilaih. Karena mudhaf dan mudhaf ilaih. Ahsant. Raqam 4 tilka sa'atun jadi apa Ibu Fifik? Tilka sa'atu min Swisra. Tilka sa'atu min Swisra. Ahsant. Raqam 5 tafadhali ya Ibu Mimi. Hadzal baitu lil muhandisi. Hadzal baitu lil muhandisi. Ahsant. Sahih. Raqam 6 tafadhali ya Liana. Hadzal qalamu li Abbasin. صحيح هذا القلم لعباس. رقم 7 Ibu Laila. Hazihi baydatu kabiratun. Atasnya. Oh. Ya sudah, nomor 8 udah jawab ya. Hadhil baydatu kabiratun. Ahsan. Ini siap-siapnya nomor 8 Om ya. Baik, nomor 7 dilanjutkan berarti Ibu Rose. Nomor 7 ya Ustazah. Ya, nomor 7. Zalikar rajulun muadzinun. Kalau ada al tidak boleh pakai tanwin. Oh ya, zalikar rajulu muadzinun. Zalikar rajulu muadzinun, sahih. Dan tadi hadhil baydatu kabiratun, sahih. Ahsant. Nomor 9 Ibu Uci. Hadza mindilun. Hadzal mundilu wasikhun. Hadzal mindilu wasikhun. Apa artinya? Ini lap kotor. Terus lap ini ya. Lap ini kotor. Taib raqam 10. Kembali lagi ke Delphi. Kotor. Sahih, wasikh kotor, sahih. Wasikh artinya kotor. Yang terakhir, tafadhali ya Delphi. Hadhihi haqiqatun. Hadhil haqiqatun. Afwan Ustaz, salah. Haqibatun. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Ahsan. Ya.
Habis ini. Oke. Ini nomor 4 wajib ya. Nomor 4 wajib. Di sini ada bendanya. Kemudian kita tanyakan milik siapa benda tersebut. Gimana caranya? Ya, ada di contoh. Ada di contoh. Di situ gambar apa, Kolam. Hah? Al-kolam. Gambar kitab ini ya. Yang atas. Kolam. Belum Yang yang mana? Oh, bawah. yang atas. Masih Iya, yang iya. atas ya. Di sini gambar kitab. Ustaz, Silakan. Afwan, boleh yang slide tadi boleh dibuka dulu. Saya Iya. mau Afwan. Oke. Syukran sudah. Iya. Sudah Ustaz. Baik. Ya, di sini ada gambar kitab. Tugasnya adalah kita memberikan pertanyaan dan jawaban sekaligus. Ya. Kalau ada kitab seperti ini, kita tanyanya, liman hadzal kitab. Pakai alif dan lam. Al-kitab. Ya. Kalau pertanyaan seperti ini, pakai liman hadzal kitab. Kemudian jawabannya ada di dalam kurung pemiliknya. Ya. Yang di dalam kurung Muhammad, berarti pemiliknya adalah Muhammad. Hadzal kitabu, pakai alif lam lagi. Buku ini. Hadzal kitabu li Muhammadin. Ya. Jelas maksudnya, Om? Bagaimana cara membuat pertanyaan dan jawabannya? Jelas, insyaallah. Baik. Ya. Di sini kita lihat benda-bendanya ada qalam, ada miftah, sayyarah, baqarah, haqibah. Ada lagi sampai belakang umumnya 10. Ada kursi, ada jajah, ada sa'ah, ada bait, ada mil'aqah. Ini semua benda-bendanya disuruh bertanya bendanya milik siapa dan pemiliknya ada di dalam kurung ini yang di sebelah kiri ya. Ini silahkan dikerjakan, difoto, terakhir dikumpulkan hari apa, Om? Rabu. Hari Rabu. Terakhir dikumpulkan hari Rabu. Nah, ada pertanyaan? Insyaallah belum Insyaallah ada, sudah. Ustaz. Ada Ustaz. Insyaallah masih aman. Amin. Aman, amin. Baik, alhamdulillah ya. Silakan. Kadang kalau pas bikin tugasnya jadi bingung lagi. Iya, itu pentingnya murajaah. Ya. Masih untung kalau bingung ketika ngerjain tugas. Kalau yang nggak ngerjain tugas, bingungnya berlanjut-lanjut. Nah, ya. Jadi silahkan nanti memang kalau misalkan ada yang bingung ketika ngerjakan tugas, boleh ditanyakan atau boleh dilihat rekamannya juga. Nah, insya Allah kan kita selalu mengirimkan rekaman. Nah, tayyib. Khalas ya, ada 10 nomor. Kemudian ta'ammalil amtsilatil atiyah, ya, perhatikanlah contoh berikut ini. Ini disuruh bertadabbur, disuruh memperhatikan contoh yang ada di dalam kotak. Qallidna al-baitu. Al-baitu. Fil baiti. Al-baiti. Minal baiti. Minal Minal baiti. Ilal baiti. Ilal baiti. Nah, ini yang asal, ini yang tadi. Yang asal, yang aslinya begitu. Harokat asalnya dhammah. Ketemu harfu jar jadi kasrah, jadi kasrah. Tapi kalau katanya maksur, apa maksur tadi? Tetap seperti Maksur Yang diakhiri belakangnya dengan alif. Entah alif maksurah atau alif mamdudah, entah alif bengkok atau alif yang tegak, dia tidak berubah. Al-mustashfa, fil mustashfa. Minal mustashfa. Ahsant. Amrika fi Amrika. Min Amrika. Ila Amrika. Terakhir Almania fi Almania. fi Almania
Min Almania, min Almania, min Almania ila. ila Almania. Taib, tambahkan Ila Jakarta. Almania. Jakarta fi di Jakarta, Jakarta. min minal Min Jakarta, Jakarta. min Ila Jakarta Jakarta. ila ila Jakarta. Indonesia Jakarta. fi di Indonesia, Indonesia. min Indonesia. ila Indonesia. ila Ila Indonesia. Indonesia. Nah, itu semuanya diakhiri dengan Alif. alif. Khalas? Jelas ya? Insyaallah Ustaz. Allah. Di sini kita latihan Iqra waktub. Rakam 1. Ya, ini merhatikan akidah, kaidah ya. Perhatikan kaidah yang tadi. Iqra waktub. Nomor 1, tafadhali ya. Tadi siapa terakhir, Om? Delvi kayaknya. Hah? Ibu Delvi kayaknya tadi. Delvi terakhir ya. Silahkan Ibu Vivik nomor 1. Hada tabibu min Inglaterra. Hadza tabibu min Inglaterra. Ahsant. Ya. Tetap tidak berubah Inglaterra. Rakam 2, Ibu Mimi. Dhahaba Hamidun ila apa? Faransa. 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 Prancis. Faransa adalah negara French. Prancis. Taib. Ya, Faransa juga tidak berubah ya. Faransa min Faransa ila Faransa. ila Faransa. Ahsant. رقم 3 تفضلي يا ليانا. محمود مريض هو الآن في المستشفى. أحسنت. محمود مريض هو الآن في المستشفى. yeah. رقم 4 تفضلي يا Ibu Lailan. Zahaba Abdullahi minal mania ini bukan alif lam. min Almania. min Almania ilal Inglaterra. Ila Inglaterra. Nah, Zahaba Abdullahi min Almania ila Inglaterra. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Ya. Apa bedanya Inglaterra dengan Inggris? Inggris ya. Kingdom. Nanti kita bahas di kamus ya. Di kamus nanti kita ketemu dengan kalimat Inggris ya. Nah, penasaran dulu ya, biar kayak sinetron. Saya berekam khamsah. Tafadhali. Enggak pernah nonton. Enggak pernah nonton sinetron. Oh, berarti apalagi Ana ya. Di sini enggak ada. Berekam khamsah. Tafadhali ya Ibu Rosa. Hadzal kitabu apa ya itu? Li'i Isa. Isa. Wadzalikal kitabu. Mana tadi? Siapa yang ditanyain? Ibu Rosa ya. Iya. Hadzal kitabu Isa. Wadzalikal kitabu Limusa. Sahih. Hadzal kitabu li'Isa wadzalikal kitabu limusa. Isa dan Musa ini diakhiri dengan alif maksurah. Ya, sama kaidahnya ya. Sama kaidahnya dengan yang mustashfa. Baik. Ibu Uti, rakam 6. Hadzal muhandisu min Amerika. Ahsant. Hadzal muhandisu min Amerika. Baik. Ya, ini yang terakhir, tamrin terakhir. Ini latihan amama dan khalfa. Tadi sesuai kaidah, amama dan khalfa membuat kata setelahnya menjadi majrur. Apa itu majrur? Kasrah. Ya, harokatnya jadi kasrah. Nomor 1, tafadhali ya Delvi. As-sabburatu amama at-talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Ahsant. As-sabburatu amama at-talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Sahih.
Raqam 2, Ibu Fifik. Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amamal madrasati. Madrasati. Hiya amamal madrasati. Ya. Kalau mudarrisati itu artinya guru perempuan. Dan tulisannya di atas ra ada Tasjid. tasydid. Itu kalau orangnya lengkap nulisnya ya. Tapi yang lebih aman lagi kita lihat konteksnya. Cocoknya madrasah atau mudarrisah. Nah, ya di sini madrasah ya. Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amamal madrasati. Ahsan. Raqam 3, tafadhali. Ini sisa 3 ya. Kayaknya nggak dapat semua. Silahkan siapa yang mau. Anak Ustaz. Nah, tafadhali. Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. Ahsan. Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. Sahih. Raqam 4. Siapa yang Ya, praktek? artinya apa ya Ustaz ya? Aina baitul imami. Aina baitul imami, di mana rumah? Imam ya. Di mana rumah imam? Sahih. Imam. Oh, saya pikir Imam apa masjid imam? ya. Rumah imam ada di belakang Masjid. masjid. Ya, sahih. Kemudian raqam 4. Siapa yang mau praktek? Ana Ustaz. Tafadhali. Nah. Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Jalasa khalfa Mahmudin. Apa artinya jalasa? Duduk. Ya, jalasa ini kata kerja artinya duduk. Siapa yang duduk? Ahsan. Di mana duduk? Di mana Hamid duduk? Hamid berduduk. Di belakang Mahmud. Berduduk apa duduk? Berduduk. Di mana Hamid sedang duduk? Sudah duduk? Jalasa Hamid khalfa duduk di belakangnya Mahmud. Dia duduk di belakang Mahmud. Raqam 5 terakhir. Barakah. Ana Ustaz. Naam, tafadhali. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ahsant. Dhahaba Ammarun ila al-masjidi wa jalasa amama al-mihrab. Mihrab apa mihrab? Tempat buat buat imam. khotbah, imam. Buat imam. Kalau buat khutbah itu namanya mimbar. Nah, ini di rekaman ada kemarin ya? Iya. Baik. Ya, ini yang sudah. Ini berarti tamrin terakhir. Sisanya al-kalimat al-jadidah. Mustashfa. Washil maksud? Mustashfa. Rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Diambil dari kata syifa. Artinya Syifa, sembuh. Ya. Sikin. Pisau. Almania. Almania, Jerman. Fransa. Prancis. Inglaterra. Inggris. Amama. Depan. Swisra. Swiss. Ya, Switzerland ya, Swiss. Khalfa. Belakang. Di belakang. Wa bihadza intahayna min ad-dars at-thamin. Ya, kita sudah selesai dari bab 8. Alhamdulillah. Sisa 1 pekan lagi insyaallah pekan depan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan kita akan buat kelas 2 pertemuan insyaallah taala. Allahumma balighna Ramadan. Ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke kamus? Ada. Nah, tafadhali. Ustadz Afwan, yang tadi di latihan 6, yang nomor 2 kan Aina sayyaratul mudarrisi. Itu kan saya cuma memastikan aja itu mudhaf ilaih. Sayyaratu kan. Ahsan. Sayyaratul mudarrisi mudhaf dan mudhaf. Mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Sahih. Ahsan. Ada lagi? Syukran Ustaz, udah itu aja. Afwan. Silahkan. Ya. Ini qamusnya. Kita lihat bab berapa berarti? 9. Bab 9. Ad-darsu tasi' untuk mudzakkar
untuk muannats tasi'ah. Tasi'ah. طيب قلدنا فاكهة Fakihatun. عصفور Usfurun. طائر Qairun. مجتهد Mujtahidun. كسلان Kaslanun. شهير. Syahirun. Nah, ini ya. Al-Ingliziyatu. Al-Ingliziyatu. Al-Inqiliziyatu. Apa bedanya Ingliziyah dengan Inglaterra? Ini bahasa Inggris. Inggris dan England. Sahih. Ingliziyah itu bahasa Inggris, Inglaterra itu negara Inggris. Jadi, Kalau di seperti bahasa Inggrisnya seperti English dan England. Sahih. Tapi orang kadang-kadang nulisnya nggak pakai kaf, kadang-kadang pakai jim. Ingliziyah dan Inglaterra itu boleh juga. Iya benar. Dua-duanya boleh. Taib. Sa'batun. So'batun. Al-Qahiratu. Al-Qahiratu. Jaw'anu. Jaw'anu. Atshanu. Atshanu. Ghadbanu. Ghadbanu. Mal'anu. Mal'anu. Nah, ini kenapa tidak pakai tanwin? Insya Allah pembahasannya pekan depan. Limadha? Yaumun. Al-yawma. Kubun. Inda. Maktabatun. Mustawsafun. Apa bedanya dengan mustashfa? Ini klinik. Beda pakai shin sama shot. Ya, ini kalau pakai shot seperti ini dia kecil ya, klinik. Kalau mustashfa itu rumah sakit yang besar. Mirwahatun. Al-madrasatu tsanawiyatu. Al-madrasatu tsanawiyatu. Wazirun. Haddun. Alladhi. Sahlun. Kemudian ini asalibnya. Ana min Indonesia. Jakarta madinatun kabiratun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. A'anta jaw'anu? La, ana 'atshanu. Lagi-lagi ini kenapa tidak pakai tanwin? Insyaallah kita bahas pekan depan. Jadi ini PR untuk yang lisan. Dihafalkan mufradat dan asalibnya. Kemudian untuk yang tulis silahkan ditulis dan difoto. Keduanya dikirimkan terakhir nanti hari Rabu. Nah. Silahkan. Apa tadi Ustadz bilang di Ramadan kita cuma ada 2 pertemuan. Berarti tanggal 1 Mei itu kan kalau di Indonesia kan May Day ya, apa namanya? Libur. Itu libur juga atau bagaimana? Sekarang di Indonesia lagi libur nggak? Enggak ya? Enggak. Ya, kalau memang kursus kita itu sebenarnya memang ditaruh di hari libur. Sekarang hari Sabtu, hari Ahad memang hari libur. Jadi sebenarnya tidak ngaruh ya. Ada tanggal merah maupun tidak, kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Kecuali kalau memang ada kesibukan nggak masalah, Om, boleh izin. Nanti bisa disimak rekamannya. Iya. Berarti liburnya di tanggal 15 Mei aja ya, Ustadz?
1 Mei itu hari apa? 1 Mei itu hari buruh, May Day, Sabtu. Hari apa? Hari Sabtu. Sabtu. Ha. Oh, hari Sabtu. Ya. Berarti nanti kita Sabtu itu 1 Mei, terus Sabtu depannya masuk, ke depannya lagi baru libur. Jadi Iya. cuma 2 pertemuan. Oh, 22 dan 29-nya Mei. 22 dan Sebentar. 22 sama Ana harus lihat kalender Ramadan dulu ini. Sebentar ya. Iya. Tapi 22 itu udah Syawal sih. Kan 15 kan udah Syawal. Kayaknya April deh Ramadannya. Gimana? Iya, memang April. Kenapa sampai Mei ya? Iya, Coba, Ramadannya tanggal 13 kan sudah masuk. Ya, Ramadan mulai 13 April. 13 April. Nanti kita berarti masuk tanggal 17 April 17, 24, dan 24 April. Kemudian sisanya tanggal libur. 1. Sisanya libur ya, cuma 2 pertemuan. Berarti 1 Mei dan 8 Mei libur. 15. Nah, kemudian 15 libur, 22 Tiga. libur. Oh, 1 bulan. Syawal juga 2 pekan kita kasih liburnya. Kemungkinan kita masuk ke pekan 3. Kemungkinan ya, kalau tidak ada perubahan. Kalau ada berarti tanggal 22 sama 29. Iya, takriban. Kira-kira. Insya Allah. Jadi tanggal 1 itu libur ya, Ustaz? 1 apa nih? 1 Mei. May 1 Day. Mei, iya. Kemungkinan May Day, libur. Kemungkinan libur kalau kita sudah dapat 2 pertemuan. 2 pertemuan yang terakhir di bulan April itu ya. Iya, 2 pertemuan 17 di bulan dan April. 24. Sekarang tanggal berapa, Om? Sekarang tanggal 10 3 Sekarang tanggal April. 3 ya. Berarti 10 April nanti terakhir untuk sebelum Ramadan, kemudian Ramadan 2 kali 17 dan 24, sisanya libur. Sisanya libur sampai pertengahan bulan Syawal. Entah Bingung nanti. deh, Ustaz. Ya, kalau bingung intinya nanti ya diumumkan di grup insya Allah. Iya, Ustaz. Intinya Ramadan cuma dapat 2 pertemuan, itu aja dulu. Iya, Ustaz. Memang kalau informasi datang secara beruntun semuanya terjadi bingung. Iya. Ada lagi? Iya. Ibu-ibu biasanya bikin schedule ke depan. Bikin schedule ya. Soalnya saya ada rencana safar, Ustaz. Jadi saya. Baik. Mudik. Ya, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum wa ilaik. Apa bedanya jalasa dan qa'ada? Sebenarnya nggak beda jauh ya. Jalasa itu dari kata majlis, julus. Sedangkan qa'ada itu diambil darinya menjadi bangku. Maq'ad itu artinya bangku. Bedanya nggak jauh ya, sama kayak bedanya kursi dan bangku. Keduanya boleh digunakan. Tapi umumnya yang dipakai yang jalasa ya, Ustaz? Jalasa. Lebih banyak jalasa. Lebih banyak jalasa. Nah, ada lagi? Afan Ustaz. Nah, uridu an as'al Ustaz. Nah, tafadhali. Ustaz, apa bedanya Indonesia au Indonesia? Tulisannya gimana itu bedanya? Indonesia dengan Indonesia mungkin. Iya Ustaz, biasanya di percakapan seperti itu Ustaz. Iya, gini tulisannya kalau nggak salah ya, ini yang Anda pahami dari pertanyaannya. Bentar. Nah, Indonesia dan Indonesia. Ada lagi. Satu lagi, Indonesia. Nah, kita bedakan antara 3 ini ya. Pelan-pelan. Ya, kalaupun bingung ini cuma informasi aja. Indonesia ini negara Indonesia. Aman? Indonesiun ini orang Indonesia. Mudzakkar orang Indonesia
Muzakkar. Indonesia ini orang Indonesia yang Mu'annas. mu'annas. Bisa juga menjadi bahasa. Al-lughah, Indonesia. Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia. Al-Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, jelas di sini, Om? Kalau penyebutan negaranya berarti yang ini ya Ustadz, yang Indonesia. Yang gitu kanan, iya. Indonesia. Indonesia. Orangnya, ana Indonesi. Saya orang Indonesia. Ana Indonesia. Saya orang Indonesia, tapi untuk mu'annas. Bahasa Indonesia, al-lughah al-Indonesia. Khalas? Ada lagi? Insyaallah. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Lebih Ustaz. kurang mohon maaf. Hadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Wa Jazakallahu khairan Ustaz. jazakumullahu